엄마랑 아빠가 같이 안 산다고 해서요. 넌 진짜 모르는 일 맞지? 야, 내 씨 어딨어? 내 씨 어딨어? 빨리 말해! 죽은 고상철이 말해줘서 한 거야. 고통스럽게 사는 일 지금 편안하게 가는 게 나. 이제 편히 가세요. Kembali saat Kim Wook dan Oh Il Young kehilangan Kim Pil Jung, Kim Wook lantas melaporkan pada Detektif Shin beserta plat nomor yang dipakai Kim Pil Jung. Detektif Shin segera mengeluarkan DPO dengan nomor plat yang dimaksud Kim Wook. Sementara itu, Steve terlihat menaiki bus wisata kota. Ia kemudian menelpon Kim Pil Jung yang saat itu telah sampai di parkiran. Mereka terlihat sangat mengenal dengan baik dan mereka merencanakan untuk bertemu besok. Tak berapa lama, Detektif Shin dan timnya telah sampai di tempat Kim Pil Jung terakhir dilihat. Namun sayang, Kim Pil Jung sudah pergi mengendarai mobil lain dan meninggalkan mobilnya yang pertama. Rupanya, tempat di mana Oh Il Young bertemu Kim Pil Jung tadi adalah tempat di mana mereka pernah tinggal dulu. Sepertinya Kim Pil Jung dan wanita itu saling mengenal. 누굴 만나러 온 것 같기도 하고. Di sekolah, Bu An sedang mengadakan terapi untuk Haeyoon dan juga Yongrim. Tentu saja Paman Jang ada di sana untuk menemani. Seperti yang mereka duga, Haeyoon sangat ketakutan saat melihat lambang burung itu. Haeyoon juga menceritakan kronologi bagaimana ia bertemu dengan wanita itu. Jung Ah kemudian menjelaskan informasi yang telah ia dapat mengenai Yayasan Burung Biru. Intinya, yayasan itu adalah yayasan yang bagus dan banyak sukarelawan yang bekerja di sana. Mereka kemudian berencana mengunjungi yayasan itu. Di tempat lain, rupanya Kim Pil Jung sedang bertemu dengan Steve. Mereka membicarakan tentang polisi yang berhasil menangkap King Goliath, serta ada suatu barang yang disimpan oleh Kim Pil Jung, sebuah barang yang sangat berharga. Selain itu, mereka juga membahas barang yang sangat besar yang dibawa kabur Oh Il Young 3 tahun yang lalu. 오일용이라 그랬나? 그 새끼인가 지가 소화도 못 시킬 걸 꿀꺽 해가지고. 넌 진짜 모르는 일 맞지? 그게 얼마짜린데? 물건부터 옮겨놓고 세판 짜자. 이번에 Di tengah hutan, anak buah Jang Dori menemukan alat pelacak yang tertempel di mobil mereka. Itu adalah ulah Kim Wook yang sengaja menaruh di sana agar bisa memantau mereka. Kim Wook kemudian mengatakan pada Detektif Shin bahwa ia telah melacak Jang Dori. Detektif Shin sangat berterima kasih karena itu sangat membantunya. Detektif Shin akan pergi ke tempat di mana pelacak itu terakhir menyala. Kim Wook ingin mengikutinya, namun Detektif Shin melarang karena itu sangat berbahaya. 이거 바로 보내줘요. 고마워요. Kim Wook kemudian sengaja menghampiri wanita misterius itu dan bertanya apa mereka saling mengenal. Namun ternyata wanita itu tak mengenal Kim Wook. Ia bahkan berbicara dengan bahasa asing. Oh Il Young kemudian mengikuti wanita itu dan memastikan tempat tinggalnya. Sayang sekali ia tak mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Kim Pil Jung tampak tak sadarkan diri dengan tubuh yang penuh darah. Ia seperti mengalami kecelakaan, namun di sampingnya ada jarum suntik dan beberapa bungkus narkoba. Tak lama kemudian, Kim Pil Jung telah sampai di desa Gongdan. Seperti biasanya, Kapten Kang menyambut Kim Pil Jung dengan baik. Ia mengajak Kim Pil Jung ke dalam tos serba, lalu akan menjelaskan semuanya sambil memberinya makan. Kim Pil Jung terus menanyakan di mana ia berada, tapi Kapten Kang malah memintanya untuk makan. Kim Pil Jung tampak frustasi dan saat itulah Kapten Kang melihat cincin yang ada di jari Kim Pil Jung. Dengan kasar Kapten Kang melempar makanan yang ada di hadapan mereka. Rupanya cincin yang dipakai Kim Pil Jung adalah cincin persahabatan dengan Il Young. Dari sanalah Kapten Kang tahu bahwa Kim Pil Jung yang telah menikam Oh Il Young. Kim Pil Jung tampak terkejut karena Kapten Kang mengenal Oh Il Young. Ia memaksa Kapten Kang untuk mengatakan keberadaan Il Young. Namun cara Kim Pil Jung yang kasar membuat Kapten Kang ketakutan dan berteriak. Saat itulah Kim Wook dan Oh Il Young yang sudah berada di Gongdan mendengar teriakan Kapten Kang. Mereka segera menghampirinya. Oh Il Young yang melihat Kim Pil Jung berada di Gongdan tentu saja terkejut. Ia melampiaskan kemarahannya dan menanyakan di mana Kim Pil Jung menyembunyikan jasadnya. Namun Kim Pil Jung tak mengerti ucapan Oh Il Young. Ia malah menanyakan barang yang Il Young bawa 3 tahun yang lalu.
Oh Il-yong tak peduli dengan semua itu. Ia hanya ingin tahu di mana jasadnya berada. Hingga Kim Pil-jung membuat pengakuan bahwa memang benar ia menikam Oh Il-yong, tapi itu tak cukup untuk membunuhnya. Ia meminta Oh Il-yong menemukan barang yang ia bawa karena Pak Noh sedang mencarinya. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Kim Pil-jung memudar perlahan hingga akhirnya lenyap. Oh Il-yong yang melihat itu tampak tak percaya. Ia masih mencoba meminta Kim Pil-jung untuk menemukan jasadnya. Namun Kim Pil-jung benar-benar lenyap tak tersisa. 그냥 이렇게 나 어떻게 Paman Jang dan Jong Ah tiba di Yayasan Burung Biru dan menemui pimpinan yayasan. Paman Jang berbohong bahwa ia berhutang budi pada seorang relawan yang bekerja di sana 15 tahun yang lalu. Karena itulah ia meminta daftar relawan dan bermaksud ingin berterima kasih padanya. Kim Woo tampak kebingungan karena setelah bertanya pada detektif Shin tak ada kematian atas nama Kim Pil-jung. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada pria itu. Go Sang-chul terlihat marah saat tahu bahwa yang membunuh Oh Il-yong adalah Kim Pil-jung. Ia juga menduga bahwa dalam dibalik kematiannya juga pasti Kim Pil-jung. Detektif Shin kembali mendatangi Lee Kwang-taek. Kali ini ia memaksa dan mengancam Lee Kwang-taek untuk mengatakan di mana jasad Go Sang-chul. Ia juga mengatakan bahwa Goliath telah meninggal dan itu berarti tak ada lagi orang yang akan melindunginya. Mendengar itu, Lee Kwang-taek tampak ketakutan. Ia memutuskan untuk mengatakan di mana ia menyembunyikan jasad Go Sang-chul. Sementara di desa Gongdan mereka sedang mengadakan camping. Itu semua adalah ide Go Sang-chul karena dulu ia sering melakukannya bersama keluarganya. Sementara itu, Kim Wook mendatangi Oh Il-yong yang masih termenung meratapi nasibnya. Ia mau bergabung dengan yang lain saat Kim Wook mengatakan bahwa detektif Shin tahu keberadaan Go Sang-chul. Ha-yoon terlihat mendekati Go Sang-chul dan memberikan makanan. Ia terlihat bahagia dan menyukai Go Sang-chul. Ia juga tidak ketakutan lagi. Il-yong mengatakan keadaan orang tua Go Sang-chul dan kakaknya yang akan mengunjungi mereka akhir pekan. Ia mengatakan semua yang ia dengar saat di rumah Go Sang-chul. Mata Go Sang-chul mulai berkaca-kaca lalu menangis. Ia juga berterima kasih pada Oh Il-yong. Tak hanya mereka, semua yang ada di sana juga meneteskan air mata haru. Sementara itu, detektif Shin dibantu detektif Oh dan beberapa petugas polisi mendatangi sebuah rumah terbengkalai. Ia mulai menyisir satu persatu bagian tempat itu tanpa terkecuali, hingga ia menyadari satu kertas dinding yang terpasang di sana masih baru. Seolah yakin bahwa ada sesuatu di balik sana, detektif Shin dengan mata berkaca mulai memukul tembok itu menggunakan palu. Hingga ia berhasil membuat sebuah lubang dan wajah Go Sang-chul yang dipenuhi darah berada di sana. Kembali ke desa Gongdan, Go Sang-chul yang minum soju merasa tubuhnya bergetar. Tubuhnya perlahan-lahan memudar. Ia menatap semua orang yang ada di sana dengan senyuman dan juga air mata. Ia juga mengucapkan terima kasih pada semuanya. 잘된 일이야. 그 마음고생도 심했는데 좀 편한 곳으로. Sementara itu, detektif Shin yang mencurigai tembok yang berada tepat di bawah jasad Go Sang-chul, ia kembali memukul tembok itu dan menemukan banyak sekali kantong plastik yang berisi serbuk putih. Ketua tim satuan narkoba mengkonfirmasi bahwa serbuk putih itu adalah kokain. Melihat banyaknya jumlah kantong, ia yakin bahwa barang itu bernilai setidaknya 10 juta dolar. Kini mereka tahu bahwa benda itulah yang selama ini disembunyikan oleh geng Goliath. Apalagi menurutnya Goliath kini kembali berbisnis. Mendengar itu, detektif Shin tentu saja kebingungan karena menurut Kim Wook, Kim Pil-jung yang ia kenal sebagai Goliath telah mati. Di sisi lain, seorang pria bertopeng kembali mengirim pesan melalui sebuah komputer. Ia menyuruh untuk mulai berbisnis lagi. Adegan berganti pada seorang wanita yang menyuntikkan sebuah obat pada sekotak susu pisang. Ia juga melihat berita tentang kematian lansia yang tinggal seorang diri di apartemennya. Wanita itu bernama Kim Gonju, relawan dari Yayasan Burung Biru yang membantu beberapa lansia. Ia juga memberikan sekotak susu pisang pada seorang lansia yang saat itu tengah ia bantu.
Paman Jang kembali ke yayasan dan mendapat nama seseorang yang ia yakini berhubungan dengan Haeyeon dan Yongrim. Wanita itu adalah Kim Gonju, seorang mantan asisten dokter anak yang kini telah menjadi perawat. Bahkan dulu saat ia masih menjadi asisten, banyak pasien yang menghilang. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak panti asuhan atau anak-anak yang memiliki tunjangan. Paman Jang, Kim Wook dan Chung Ah terus menyelidiki tentang Kim Gonju hingga mereka mengetahui latar belakang keluarga Kim Gonju dan meyakini bahwa itulah yang menjadi motif ia membunuh anak-anak tak bersalah itu. Kim Gonju mulai beraksi lagi. Ia mendekati seorang anak yang menangis sendirian di samping jalan. Ia membawa anak itu ke dalam mobilnya dan memberikan sekotak susu pisang sambil menceritakan tentang kehidupannya. Anak itu kemudian pingsan dan ia membawanya ke rumah. Ia kemudian mengatakan bahwa lebih baik anak itu mati dengan tenang daripada hidup dengan menyakitkan. Entah bagaimana ceritanya, Paman Jang sudah berada di rumah Kim Gonju. Kim Gonju terlihat menyajikan kopi dan Paman Jang segera meminumnya. Ia menanyakan tentang Haeyeon dan Yongrim, namun Paman Jang tiba-tiba pingsan. Kim Gonju kemudian mengatakan pada Paman Jang untuk beristirahat dengan tenang. Rupanya ia tahu siapa Paman Jang, ia tahu tentang Hyunji, ia tahu istri Paman Jang yang bunuh diri karena kematian putri mereka. Ia tahu bagaimana Paman Jang melalui hari dan karena itulah ia melakukan itu pada Paman Jang agar Paman Jang bisa beristirahat dengan tenang. Ia juga ingat dengan Haeyeon dan Yongrim dan mengakui bahwa ia yang telah membunuh anak-anak itu. 욕은 다 내려놓고 이제 편히 가세요.